Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang perkembangan tabel periodik unsur. Nah, kali ini kita akan mempelajari hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini. Perhatikan tabel periodik unsur berikut ini. Anda bisa lihat di sana. Di sana terdapat ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B dan seterusnya. Kemudian ada namanya periode 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah tabel periodik yang kita gunakan saat ini, yaitu tabel periodik modern. Nah, bagaimana hubungan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari dengan tabel periodik modern ini? Sebelumnya kita ulas dulu tentang tabel periodik modernnya. Tabel periodik modern itu tersusun atas. Pertama, ada namanya lajur mendatar. Pada lajur mendatar itu tersusun atas golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Yang anggota setiap golongan tersebut itu tersusun secara vertikal. Yang kedua, ada lajur tegak. Pada lajur tegak itu tersusun atas periode 1 hingga periode 7, di mana anggota setiap periodenya itu tersusun secara mendatar. Nah, di sini saya gambarkan tabel periodik, tapi saya tidak cantumkan lambang unsurnya, saya hanya tuliskan nomor atomnya saja. Di sana ada unsur yang bernomor atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Anda bisa lihat. Nah, ada namanya lajur mendatar. Lajur mendatar berarti yang jalurnya ke arah samping ya. Pada lajur mendatar itu tersusun atas golongan-golongan. Ada golongan utama yaitu golongan A dan golongan transisi yaitu golongan B. Nah, sedangkan ada namanya lajur tegak, di mana lajur tegak itu tersusun atas periode-periode. Ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Pada lajur mendatar tersusun atas golongan-golongan, golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama dan golongan transisi itu anggotanya tersusun secara vertikal. Misal, golongan 1A berarti anggotanya adalah atom-atom yang bernomor atom 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87. Atau misalnya golongan 5B. Nah, Anda bisa lihat di sana anggotanya adalah unsur-unsur yang bernomor atom 23, 41, 73, dan 105. Pada lajur mendatar tersusun atas golongan-golongan, golongan utama dan golongan transisi, di mana anggota setiap golongannya itu tersusun secara vertikal. Sedangkan pada lajur tegak tersusun atas periode-periode, di mana anggotanya tersusun secara mendatar. Misal pada periode 1, anggotanya tersusun atas unsur-unsur yang bernomor atom 1 dan 2. Pada periode 2 tersusun atas unsur-unsur yang bernomor atom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikutnya juga pada periode ketiga anggotanya tersusun secara mendatar juga, yaitu unsur-unsur yang bernomor atom 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, pada lajur mendatar tersusun atas golongan utama dan transisi yang anggotanya disusun secara vertikal. Sedangkan pada lajur tegak tersusun atas periode-periode di mana anggota setiap periodenya itu tersusun secara mendatar. Kemudian Anda bisa lihat di sana atom dengan nomor atom 57. Kemudian atom dengan nomor atom 89. Sebelahnya atom bernomor 57 itu berapa? 72 di situ ya. Sedangkan sebelahnya atom bernomor atom 89 itu berapa di sana? 104. Nah, kemana nomor atom
58, 59 dan seterusnya. Nah, saya gambarkan. Oke, di bawahnya 58, 59 sampai dengan 71 ini merupakan logam transisi dalam yang digolongkan sebagai deret lantanida. Sedangkan unsur yang bernomor atom 90 hingga 103 itu merupakan deret aktinida. Berikutnya, kita akan ulas tentang periode dan golongan. Periode 1 itu disebut sebagai periode yang sangat pendek karena hanya tersusun atas 2 unsur. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi ya. Oke. Kemudian pada periode kedua dan ketiga itu disebut sebagai periode pendek yang masing-masing tersusun atas 8 unsur. Periode 4 dan 5 disebut sebagai periode panjang yang masing-masing tersusun atas 18 unsur. Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang yang tersusun atas 32 unsur. Dalam periode ini terdapat deret unsur yang disebut dengan deret lantanida, yaitu unsur dengan nomor 58 sampai 71, yang nomor 59 sampai 71-nya saya gambarkan di bawah tadi ya. Nah, itu adalah deret lantanida. Kemudian periode 7 itu disebut sebagai periode yang masih belum lengkap. Kenapa? Karena mungkin masih bisa bertambah lagi jumlah unsur yang menempatinya. Sampai saat ini tersusun atas 24 unsur pada periode ini. Terdapat pula deret unsur yang disebut deret aktinida, yaitu unsur dengan nomor 90 sampai 103. Tadi setelah nomor 89, kan nomor 90-nya saya gambarkan di bawahnya, ya kan? Nah, itu merupakan deret aktinida. Kemudian golongan. Golongan A terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A hingga 8A. Golongan B terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Golongan B disebut sebagai unsur peralihan atau unsur transisi. Dalam golongan B itu terdapat unsur transisi dalam yang terdiri atas deret lantanida dan deret aktinida. Nah, hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Bagaimana hubungannya? Perhatikan, nomor perioda dan golongan suatu unsur dalam tabel periodik itu dapat ditentukan dengan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern. Untuk periode, kita bisa menentukan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Bagaimana caranya? Yaitu menentukan periode dapat dilihat dari kulit atau lintasan yang terluar yang telah terisi elektron. Sedangkan untuk golongan, kita bisa menentukan golongan berdasarkan konfigurasi elektron. Dengan cara bagaimana? Yaitu yang pertama, untuk unsur golongan A atau golongan utama. Nah, unsur golongan utama ini dapat ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terakhir yang terisi oleh elektron, baik di subkulit S atau subkulit P. Artinya jika pada konfigurasi elektron itu, ya kan, kulit terakhirnya yang terisi itu adalah subkulit S atau subkulit P, maka itu digolongkan sebagai golongan utama atau golongan A. Misalnya, saya berikan contoh, saya punya atom Na dengan nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Anda lihat di sini 1s2, lihat angka di depan subkulit S itu adalah 1, artinya N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke-1. Di kulit ke-1 subkulit yang terisinya adalah S sebanyak 2, maka dituliskan 1s2. Kemudian Anda bisa lihat berikutnya 2s2, 2p6. Artinya N-nya sama dengan 2, berarti kulit kedua itu ada subkulit S dan subkulit P. Di subkulit S ada 2 elektron, di subkulit P ada 6 elektron. Berikutnya adalah 3s1.
N-nya itu sama dengan 3, artinya kulit ketiga. Di kulit ketiga, subkulit yang diisinya itu S sebanyak 1. Karena tadi elektronnya ada 11, maka mengisinya itu 1s2, 2s2, 2p6, sudah 10 kan? Maka sisanya 1 di 3s1. Maka angka 1 pada 3s1 itu merupakan elektron valensi. Tadi apa elektron valensi itu? Elektron yang ada pada kulit atau lintasan yang terisi elektron paling luar. Kulit terluarnya tadi kulit keberapa? Kulit ketiga. Di kulit ketiga ada subkulit. Subkulitnya siapa? S. Di dalam S itu ada elektron sebanyak berapa? 1. Maka elektron valensinya untuk Na itu adalah 1. Oke, maka karena elektron valensinya Na itu 1, maka digolongkan sebagai golongan 1. Nah, di sini tertulis 1A. Kenapa 1A? Karena golongan utama itu elektron valensinya berada pada subkulit S atau subkulit S dan P. Nah, kebetulan ini elektron valensinya ada di subkulit S, ya, maka dimasukkan sebagai golongan 1A. Nah, kulit terluar yang terisi elektronnya adalah kulit ketiga, maka Na terletak pada periode ketiga. Jadi hubungan antara konfigurasi elektron dengan golongan dan periode unsur pada tabel periodik adalah sebagai berikut tadi. Elektron valensi itu menunjukkan golongan, sedangkan kulit yang terisi elektron terluar itu menunjukkan periode. Di sini elektron valensi Na itu adalah 1, maka golongan 1. Karena subkulit di kulit terakhirnya adalah S, maka digolongkannya 1A. Kemudian kulit yang paling luarnya yang terisi elektron adalah kulit ketiga, maka periodenya adalah periode 3. Jadi Na itu terletak pada golongan 1A dan periode 3 dalam tabel periodik unsur. Ya, contoh berikutnya. Misalnya, saya punya Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Pada 1s2 berarti N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke 1. Oke. Kemudian 2s2, 2p6, maka N-nya itu kan sama dengan 2. Oke, berarti adanya di kulit kedua. Kemudian ada 3s2, 3p6, berarti N-nya sama dengan 3, berarti kulit ketiga. Jadi Ca itu ada kulit pertama, N-nya 1, isinya S 2 elektron. Kemudian kulit kedua ada S dan P, S-nya 2 elektron, P-nya 6 elektron. Kemudian kulit ketiga, ya kan, subkulitnya ada S dan P, S berisi 2 elektron dan P berisi 6 elektron. Berarti sudah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6, ya kan, jumlahnya berarti 18, sisanya 2 elektron, maka yang 2 akan mengisi 4s2. Oke, berarti pada 4s2 N-nya itu sama dengan 4, berarti kulit keempat. Berarti kulit yang paling luarnya atau kulit terakhirnya adalah kulit keempat. Pada 4s2 berarti di kulit keempat elektron mengisi subkulit S. Oke, subkulit S-nya ini terisi berapa elektron? 2. Maka elektron valensinya adalah 2. Jadi Ca di kulit terluarnya adalah kulit keempat. Di kulit keempat ada subkulitnya S. S-nya itu berisi 2 elektron, maka elektron valensi untuk Ca itu sebanyak 2. Karena elektron valensinya sebanyak 2, maka Ca digolongkan sebagai golongan 2. Nah, 2 apa? 2A. Kenapa 2A? Ingat tadi kalau kulit terakhirnya itu yang terisi elektronnya adalah subkulit S
atau subkulit S dan P, maka dimasukkan sebagai golongan A. Elektron valensinya 2, berarti golongan 2. Subkulitnya S, berarti golongannya 2A. Kemudian, nah kulit terakhirnya adalah kulit keempat kan? Sehingga karena kulit terluarnya yang terisi elektronnya adalah kulit keempat, maka Ca itu terletak pada periode keempat. Jadi dalam tabel periodik itu Ca itu ya terletak pada golongan 2A dan pada periode keempat. 2A dari mana? Dari elektron valensinya. Elektron pada kulit terakhirnya itu pada subkulit S isinya 2, berarti golongan 2. Karena subkulitnya S, maka digolongkan sebagai golongan A, jadi golongan 2A. Kemudian kulit terluarnya adalah kulit keempat, maka dia adanya di periode keempat. Ya, contoh berikutnya. Misalnya, saya punya unsur P dengan nomor atom 15. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Ya, karena elektronnya ada 15 ya, nomor atom 15, protonnya 15, elektronnya 15 kan. Elektronnya tersusun di setiap kulitnya. Di setiap kulitnya ada subkulit, maka disusun sebagai berikut ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Di 1s2 maka N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke-1. Pada 2s2, 2p6 berarti N-nya itu sama dengan 2, maka kulit ke-2. Pada 3s2, 3p3 N-nya itu sama dengan 3, berarti kulit ke-3. Maka unsur P elektronnya ada 15. Ya kan, tersusun atas tadi di kulit ke-1 mengisi subkulit S sebanyak 2. Di kulit kedua mengisi subkulit S dan P. S-nya berisi 2 elektron, P-nya berisi 6 elektron. Sudah 10 kan? Oke, masih ada lagi, maka mengisi di kulit ketiga. Di kulit ketiga itu subkulitnya ada S dan ada P. Di S itu berisi 2 elektron, maka di P-nya tinggal sisanya yaitu 3 elektron. Nah, sehingga Anda bisa lihat pada kulit ketiga ada S, ada P. S isinya 2 elektron, P isinya 3 elektron. Sehingga elektron valensi untuk P itu adalah jumlah elektron pada subkulit S dan subkulit P. Subkulit S isinya 2 elektron, subkulit P isinya 3 elektron. Maka 2 ditambah 3 adalah 5. Maka elektron valensi untuk P itu adalah 5. Elektron valensi tadi apa? Elektron yang berada pada kulit terluar, kulit terakhir. P, kulit terluarnya adalah kulit keberapa? Kulit ketiga. Tapi di kulit ketiga itu ada subkulit S dan P. Di kulit ketiga ada S berisi 2 elektron, ada P berisi 3 elektron. Maka elektron valensinya adalah 2 ditambah 3. Jumlahnya adalah 5. Maka karena elektron valensinya 5, maka P termasuk golongan atau digolongkan sebagai golongan 5A. Ingat. Nah, golongan 5 karena valensinya 5. Tapi kenapa ada A-nya? Karena elektronnya pada kulit terakhirnya mengisi subkulit S dan subkulit P. Jadi, kalau elektron pada kulit terakhir mengisi subkulit S, mengisi subkulit P, maka digolongkan sebagai golongan utama atau golongan A. Maka golongan untuk P adalah 5A. Sedangkan karena kulit terluarnya adalah kulit ketiga, maka P itu terletak pada periode ketiga. Jadi dalam tabel periodik
P itu letaknya, atau P dengan nomor atom 15 itu terletak pada golongan 5A, sedangkan periodenya adalah periode ketiga. Ya, contoh berikutnya. Misalnya, saya punya atom Kr dengan nomor atom 36. Oke, saya tuliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Ingat ya, pada saat menggunakan konfigurasi, menggunakan subkulit, maka Anda harus ingat ya diagram pengisian ya kan subkulit berdasarkan tingkat energinya. Maka di sana Anda isi setelah 3p6 adalah 4s2 baru 3d10, kemudian 4p6. Nah, pada 1s2 berarti N-nya itu sama dengan 1, artinya kulit ke 1. Berarti Kr kulit ke 1 isinya subkulit S berisi 2 elektron. Kemudian ada 2s2, 2p6, maka N-nya itu sama dengan 2, berarti kulit ke-2. Nah, berarti tadi kulit kedua ada S, ada P, S isi 2 elektron dan P-nya isi 6 elektron. Kemudian lihat di sana 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 kan. Nah, 3s2, 3p6, dan 3d10 itu angka di depan subkulitnya sama-sama 3. Berarti N-nya sama dengan 3, artinya kulit ketiga. Masih ingat? Oke, kalau kulit ke-1 kan hanya ada subkulit S, kulit kedua ada subkulit S dan P, kulit ketiga ada subkulit S, P dan D, ya kan? S isi 2 elektron, P isi 6 elektron, D isinya 10 elektron. Tapi dalam pengisiannya atau dalam susunannya itu yang kita isi adalah 4s2 dulu. Kenapa? Karena energinya lebih rendah dibandingkan 3d10. Maka pada saat penyusunannya itu 4s2, 3d10. Tapi tetap jumlah elektron di kulit ketiga adalah jumlah dari subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Nah, karena sama-sama N-nya itu adalah 3, maka kulitnya adalah kulit ketiga. Sedangkan lihat 4s2, 4p6. Oke, berarti di kulit keempat masih ingat ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Hanya pada Kr dengan elektron 36 itu di kulit keempat, yaitu N-nya sama dengan 4, itu hanya mengisi subkulit S sebanyak 2, subkulit P sebanyak 6. Karena elektronnya ada 36. Kita hitung saja. 1s2, 2s2, 2p6 sudah 10. 3s2, 3p6 sudah 18. Tambah 4s2, 20, tambah 3d10 sudah 30, tambah 4p6 jadi 36. Ingat, kulit ke-1 ada S, kulit kedua ada S dan P, ada kulit ketiga SPD, kulit keempat ada SPDF. Hanya pada atom Kr di kulit keempat hanya mengisi subkulit S dan subkulit P, sehingga di kulit terakhirnya ada subkulit S isi 2 elektron. Di subkulit P-nya ada 6 elektron. Maka elektron valensi untuk Kr adalah jumlah elektron di subkulit S dan jumlah elektron di subkulit P pada kulit keempat, yaitu 2 tambah 6 sama dengan 8. Tadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terakhir, kulit terluar. Kebetulan kulit terluarnya itu adalah kulit keempat. Di kulit keempat itu yang terisi elektron adalah subkulit S dan subkulit P. Subkulit S-nya isi 2 elektron, subkulit P-nya berisi 6 elektron, maka jumlahnya adalah 8 elektron. Maka Kr
itu digolongkan sebagai golongan 8. Jangan lupa 8A. Kenapa? Oke, karena tadi elektron di kulit terakhirnya mengisi subkulit S dan P, maka digolongkan sebagai golongan utama, yaitu golongan A. Kenapa 8? Karena elektron valensinya 8. Jadi Kr punya elektron valensi sebanyak 8, maka digolongkan sebagai golongan 8. Karena Kr elektron terakhirnya berada pada subkulit S dan P, maka digolongkan sebagai golongan utama, yaitu golongan A. Maka Kr itu merupakan golongan 8A. Kemudian karena kulit yang terluarnya itu adalah 4, maka Kr itu terletak pada periode keempat. Jadi dalam tabel periodik, Kr dengan nomor atom 36 itu terletak pada golongan 8A dan pada periode keempat. Kenapa 8A? Karena valensinya ada 8 elektron valensinya, subkulit yang terisinya adalah S dan P. Nah, sedangkan kenapa di periode keempat? Karena kulit terakhirnya adalah kulit keempat. Jadi Kr terletak pada golongan 8A periode keempat. Ya, kita melanjut lagi. Berikutnya adalah bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dalam menentukan unsur-unsur golongan B atau unsur-unsur golongan transisi. Unsur golongan transisi ini dapat kita tentukan oleh jumlah elektron yang berada pada subkulit N-1D dan Ns. Maksudnya bagaimana? Misalnya, jika nilai N-nya itu sama dengan 4, maka elektron yang akan kita jumlahkan adalah elektron yang berada pada subkulit 4 dikurangi 1D dan 4S. Berarti yang akan kita jumlahkan adalah elektron yang berada pada subkulit 3D dan subkulit 4S. Misalnya, saya punya atom Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, ini atom Fe elektronnya ada 26 di kulit pertama, 1s2, kulit kedua, 2s2, kulit kedua lagi 2p6, kemudian kulit ketiga 3s2, kemudian 3p6, kemudian 4s2 dan 3d6. Pada 1s2 N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke-1. Pada 2s2 dan 2p6 N-nya sama dengan 2, maka kulit kedua. Kemudian pada 3s2, 3p6 dan 3d6, N-nya sama-sama 3, maka kulit ke-3. Sedangkan yang 4s2 N-nya sama dengan 4, maka dia di kulit ke-4. Nah, bagaimana menentukan golongan untuk Fe di sini? Ingat kalau menentukan golongan transisi atau golongan B itu berdasarkan jumlah elektron di subkulit N-1D dan Ns. Di sini kulit terakhirnya berapa? Kulit keempat. Berarti menentukan golongannya itu dari 4 dikurangi 1D, berarti 4 kurangi 1 kan 3, berarti 3D. Dan Ns berarti 4S, sehingga menentukan elektronnya itu jumlahnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berarti yang kita cari untuk menentukan golongan transisi atau golongan B adalah jumlah elektron di subkulit Ns dan subkulit N-1D. Nah, di sini 2 tambah 6 sama dengan 8. Maka Fe ini adanya di golongan 8. Jangan lupa ditambahkan B. Jika menentukan elektronnya itu dari jumlah elektron di subkulit Ns dan subkulit N-1D, maka masuknya ke golongan B. Kemudian lihat kulit terluarnya tetap 4 kan, karena tadi kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit ke-4. Kulit terluarnya adalah kulit ke-4. Nah, di kulit ke-4 hanya ada subkulit S.
Untuk menentukan periodenya, karena kulit terluarnya adalah kulit keempat, maka Fe terletak di periode keempat. Nah, untuk contoh berikutnya, saya punya ada ZR dengan nomor atom 40. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan 4d2. Ingat ya, menyusun konfigurasinya berdasarkan tingkat energi setiap subkulitnya. Maka susunannya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan 4d2. Pada 1s2 berarti N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke-1. Pada 2s2 dan 2p6 N-nya sama dengan 2, berarti kulit ke-2. Pada 3s2, 3p6, 3d10 berarti N-nya sama dengan 3, maka kulit ke-3. Kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3. Kemudian Anda bisa lihat, nah ada 4s2, 4p6, 4d2. N-nya sama dengan 4, berarti kulit keempat. Berarti di kulit keempat ada S2, ada P6, ada D2. Kemudian ada lagi 5S2, berarti di kulit yang keberapa? Yang kelima, karena N-nya sama dengan 5. Berarti ZR itu elektronnya tersusun di kulit ke-1 di 1S2, kulit kedua di 2S2, 2P6, di kulit ketiganya ada 3S2, 3P6, dan 3D10. Di kulit keempatnya ada 4S2, ada 4P6, dan ada 4D2. Dan di kulit kelimanya ada 5S2. Lalu bagaimana menentukan golongannya? Oke, ingat untuk menentukan golongan transisi itu yaitu jumlah elektron. Ingat ya, jumlah elektron di subkulit Ns dan N-1d. Sekarang saya tanya dulu, N itu kan kulit terluarnya berapa di sini? Kulit terluarnya kulit kelima, berarti elektron yang kita jumlahkan adalah di kulit kelima dan kulit 5-1d, yaitu subkulit D-nya. Berarti jumlahnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nih, bagaimana kamu membedakan kalau misalnya golongan utama sama golongan transisi agar lebih mudah? Begini. Kalau konfigurasi elektronmu sesuai dengan tingkat energi berakhir di subkulit D, maka menentukan jumlah elektronnya adalah elektron yang berada pada subkulit D tersebut dan elektron yang berada pada subkulit S di kulit berikutnya atau di kulit yang lebih besar dari subkulit D-nya. Oke, berarti di sini 4D kan terakhirnya kita mengisinya, konfigurasi susunannya adalah di 4D2 sesuai dengan tingkat energinya. Berarti 4D2 ditambah, nah di kulit berikutnya ada 5S2, maka 2 tambah 2 jumlahnya 4. Karena jumlah elektronnya adalah 4, maka ZR masuk golongan 4B. Ingat, 4B. Kenapa? Karena berdasarkan tingkat energi, elektronnya itu mengisi ada di 4D2. Kemudian, karena kulit yang terluarnya adalah kulit kelima, nah berarti ZR terletak pada periode kelima. Jadi dalam tabel periodik itu ZR terletak pada golongan 4B. Kenapa? Karena jumlah elektron di subkulit Ns yaitu 5S2 dan N-1D yaitu 4D2 adalah 4, berarti golongan 4. B, kenapa B? Karena konfigurasinya berdasarkan subkulitnya, tingkat energi yang terakhir diisi adalah 4D2. Nah, sedangkan periode 5 kenapa? Karena elektronnya mengisi di kulit terluarnya itu sampai dengan kulit ke-5. Berarti ZR terletak pada golongan 4B periode ke-5 dalam tabel periodik. Ya, contoh berikutnya. Misalnya, saya punya atom Zn dengan nomor atom 30. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Oke, pada 1s2 maka N-nya sama dengan 1, berarti kulit ke-1.
Kemudian pada 2s2 2p6 berarti N-nya sama dengan 2, berarti kulit ke-2. Kemudian Anda lihat ada 3s2, 3p6 dan 3d10. Maka N-nya sama dengan 3, berarti kulit ke-3. Maka Zn dengan elektron 30 itu elektronnya tersusun di kulit pertama di subkulit S isinya 2, kemudian di kulit kedua di subkulit S dan P di S-nya 2 elektron dan di P-nya ada 6 elektron, maka sudah 10 ya. Di kulit ketiga ada 3s2, 3p6, berarti subkulitnya S isi 2, P isi 6 dan ada 3d10, berarti ada D sebanyak 10 elektron. Kemudian di kulit berikutnya, di kulit keempat, ada subkulit S yang berisi 2 elektron. Nah, sehingga Anda bisa lihat itu untuk golongan transisi atau golongan B, ingat jumlah elektron pada kulit terluar, ya kan? Kulit terluarnya berapa di sini? Kulit keempat, ya kan? Berarti pada kulit keluarnya subkulit S, ya kan? Dijumlahkan dengan elektron pada N-1, kulit terluarnya tadi 4 kan, berarti dikurangi 1 adalah 3, berarti 3D. Nah, D-nya ada berapa? Ada 10, maka dijumlahkan itu merupakan golongan. Sehingga jumlah elektron ya kan di 4s2 sebanyak 2 elektron, kemudian di 3d10 jumlahnya ada 10 elektron. Jadi jumlah elektronnya pada 4s2 dan 3d10 adalah 12 elektron. Dari mana? Dari 2 ditambah 10. Sehingga jumlah elektron ini akan menunjukkan golongannya. Golongan berapa? Apakah golongan 12? Oke, ternyata golongan 2. Oke, ternyata kalau misalnya jumlah elektron pada subkulit NS ya kan, yaitu 2, dan pada subkulit N-1 D-nya itu sebanyak 10, dijumlahkan jumlahnya 12, bukan golongan 12 tapi golongan 2B. Nah, kemudian karena kulit terluarnya adalah kulit keempat, maka Zn itu terletak pada periode keempat. Nah, jadi untuk Zn ya kan dengan jumlah elektronnya adalah 12 dari 4s2 dan 3d10, maka digolongkan sebagai golongan 2B. Nah, karena kulit terluarnya adalah kulit keempat, maka Zn berada pada periode keempat. Nah, perhatikan tabel. Nah, di sini ada jumlah elektron di subkulit terluar Ns ya. Berarti kulit terluarnya yaitu pada NS, bisa saja 4S, 5S, 6S. Nah, dan ada jumlah elektron di subkulit N-1D. Berarti kalau misalnya kulit terluarnya 4, maka D-nya berarti 3. Kalau terluarnya 5, maka D-nya adalah 4. Kalau kulit terluarnya adalah 6, maka D-nya adalah 5. Nah, ini kalau misalnya di kulit terluarnya NS-nya itu S-nya 2 elektron dan D-nya itu pada N-1-nya 1 elektron. Jika dijumlahkan adalah sebanyak 3, maka digolongkan sebagai golongan 3B. Jika S-nya jumlahnya 2, D-nya jumlahnya 2, 2 tambah 2 berarti 4, maka digolongkan menjadi golongan 4B. Jika di NS-nya, S-nya itu berisi 2 elektron dan D-nya berisi 3 elektron pada kulit N-1-nya, maka 2 tambah 3 hasilnya 5, maka digolongkan menjadi golongan 5B. Jika NS-nya di S berisi 2 elektron, kemudian di N-1D-nya, D-nya berisi 4 elektron, dijumlahkan 2 tambah 4 adalah 6, maka digolongkan menjadi golongan 6B. Kemudian kalau NS-nya di S-nya 2 elektron dan D-nya di N-1D-nya ada 5 elektron, 2 ditambah 5 hasilnya 7, maka digolongkan menjadi golongan 7B. Nah, tapi kalau misalnya S-nya 2, D-nya 6, dijumlahkan ada 8 kan, maka digolongkan 8B. Tapi juga kalau S-nya 2, D-nya 7, dijumlahkan jadi 9. Tidak golongan 9B, tapi tetap golongan 8B. Begitu juga kalau S-nya 2, D-nya 8, dijumlahkan itu adalah 10, maka tidak golongan 10, tapi golongan 8B. Jadi kalau jumlah elektron
di kulit terluarnya Ns dengan di subkulit N-1-nya D adalah 8, 9, dan 10, maka digolongkan menjadi golongan 8B. Sedangkan jika di kulit terluar Ns-nya S-nya sebanyak 2 elektron, kemudian di N-1D-nya sebanyak 9 elektron, 2 tambah 9 berapa? 11 elektron, maka bukan golongan 11 tapi golongan 1B. Nah, kemudian kalau misalnya di kulit terluar Ns-nya adalah 2 elektron dan di subkulit N-1D-nya 10 elektron, 2 ditambah 10 jumlahnya 12 elektron, maka bukan golongan 12 tapi golongan 2B. Ingat, untuk golongan ditulis dengan Romawi ya, tapi untuk periode bisa menggunakan angka biasa. Unsur golongan lantanida sebelumnya sudah dibahas, ada golongan utama, ada golongan transisi. Dalam golongan transisi itu ada namanya golongan transisi dalam yang terdiri dari satu golongan lantanida, satu golongan aktinida. Nah, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan golongan lantanida? Bagaimana konfigurasi elektron bisa menentukan unsur-unsur golongan lantanida? Oke. Unsur golongan lantanida itu mempunyai konfigurasi elektron hingga subkulit 4F. Misal, kalau saya punya atom PR dengan nomor atom 59, saya konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f3. Konfigurasi kita berdasarkan subkulit dengan tingkat energi dari yang rendah ke yang tinggi itu ternyata berakhir di 4f3. Maka di 4F3 ini langsung menunjukkan golongan lantanida. Berarti kalau kita konfigurasi elektronnya hingga mencapai subkulit 4F, kebetulan itu 4F3 ya, maka langsung kita golongkan sebagai golongan lantanida. Nah, sedangkan bagaimana periodanya? Kita lihat dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f3. Kulit yang terbesar atau kulit yang terluarnya adalah 6s2. Sehingga karena N terbesarnya adalah 6, maka kulit terbesarnya adalah 6, sehingga PR itu berada pada periode ke-6. Untuk contoh berikutnya saya punya SM dengan nomor atom 62. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan 4f6. Konfigurasi kita berakhir di 4f6. Maka SM itu merupakan golongan lantanida. Jadi untuk menentukan golongan lantanida itu tidak terpengaruh oleh berapa elektron yang ada di F-nya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pasti jika konfigurasi elektronmu itu berakhir di 4F, maka langsung digolongkan sebagai golongan lantanida. Untuk periodenya masih berlaku sama. Jika kulit yang terluar yang diisinya di sini adalah 6, maka untuk SM itu adanya di periode ke-6. Nah, kita buktikan dari gambarnya. Kita lihat di sini. Tadi nomor atomnya berapa? Unsur sebelumnya? SM nomor atomnya 62. Maka kita lihat. Kalau 62, nah Anda bisa lihat di situ kan ya? Nah, untuk yang 59 sama yang untuk yang 62. Adanya di deret lantanida. Ya, berikutnya yaitu unsur golongan aktinida. Bagaimana konfigurasi elektron bisa menentukan golongan aktinida. Nah, unsur golongan aktinida itu mempunyai konfigurasi elektron hingga subkulit 5F. Jadi misalnya kamu buat konfigurasi elektron yang kamu susun dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi berdasarkan subkulit, maka ketika berakhir di subkulit 5F, maka Anda bisa langsung menggolongkan sebagai golongan aktinida.
Misalnya saya punya unsur U dengan nomor atom 92, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, dan 5f4. Konfigurasi kita berakhir di subkulit 5f. Maka 5f ini menunjukkan sebagai golongan aktinida. Berapapun elektronnya di F-nya, mau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, yang pasti subkulitnya itu adalah 5f, maka merupakan golongan aktinida. Jadi U ini merupakan unsur golongan aktinida. Nah, untuk periodenya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, yaitu dilihat dari kulit terluar atau kulit yang terbesarnya, yaitu kulitnya N-nya sama dengan 7, berarti kulit ke-7. Maka unsur U merupakan unsur yang berada pada periode ke-7. Maka dalam tabel periodik, unsur U itu berada pada golongan aktinida periode ke-7. Kalau saya tunjukkan gambarnya, Anda bisa lihat di sini. Unsur nomor atom 92 setelah 89, 90, 91, 92. Dia harusnya ada di posisi mana? Di periode ke-7. Ya kan, hanya karena tidak cukup jika kita simpan di situ, maka kita simpan di bawah terpisah. Nah, itu adalah golongan aktinida. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kita dapat menentukan golongan dan periode unsur dalam tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern. Di mana untuk menentukan periode kita dapat melihat dari kulit terluar yang terisi oleh elektron. Periode unsur itu sama dengan kulit terluar yang terisi elektron, artinya jika kulit terluarnya adalah kulit kelima, maka unsur tersebut adalah unsur yang berada pada periode ke-5. Jika kulit terluarnya adalah kulit ke-6, berarti unsur tersebut terletak pada periode ke-6. Sedangkan untuk menentukan golongan, kita dapat melihat dari jumlah elektron pada subkulit. Ingat ya, jumlah elektron pada subkulit. Jika konfigurasi elektron berdasarkan subkulit disusun dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi, berakhirnya di kalau berakhirnya di subkulit S, maka golongannya itu bisa kita cari dari jumlah elektron di subkulit S-nya. Jadi kalau konfigurasi elektronmu berakhirnya di subkulit S, maka elektron yang ada di S itu merupakan golongannya. Kalau S-nya 1 isinya berarti golongan 1. Kalau S-nya 2 isinya maka adalah golongan 2. Begitu juga jika konfigurasi elektronmu itu berakhirnya di subkulit P, maka golongannya itu dapat ditentukan dari jumlah elektron di subkulit S dan P-nya. Oke, berarti kalau konfigurasimu berakhir di subkulit P, maka lihat subkulit S-nya elektronnya berapa, subkulit P-nya elektronnya berapa, tapi harus pada kulit yang sama. Misalnya 3S2, 3P2, berarti S-nya 2, P-nya 2 dijumlahkan, jumlahnya ada 4, berarti dia di golongan 4. Nah, tapi ingat, jika konfigurasimu berakhir di subkulit S atau berakhir di subkulit P, maka jangan lupa masukkan ke golongan utama, itu golongan A. Jadi kalau 1S, misalkan S-nya 1, berarti golongan 1, jangan lupa diberikan A-nya, berarti 1A. Tapi kalau misalkan berakhirnya di P, berarti subkulit S-nya 2, ditambah subkulit P-nya misalnya 2 lagi, 2 tambah 2, 4, jangan lupa golongan 4 tambahkan A, jadi 4A. Berikutnya, nah, jika konfigurasi elektronmu itu berakhir di subkulit D, maka golongannya itu merupakan jumlah elektron di subkulit S pada kulit terluarnya, yaitu NS, dan di subkulit D pada kulit N-1D-nya. Artinya, kalau konfigurasimu berakhirnya ya kan di D, maka lihat kulit terluarnya misalnya 5, berarti S-nya itu pada kulit kelima isinya berapa, kemudian D-nya itu pada kulit keempat. Kenapa? Karena 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, jangan lupa kalau berakhirnya di subkulit D, maka merupakan golongan transisi atau golongan B. Kemudian, untuk kalau konfigurasimu itu berakhir di subkulit 4F, maka sudah pasti dia golongan lantanida. Sedangkan jika konfigurasi elektronmu berakhir di subkulit 5F, maka unsur tersebut merupakan golongan aktinida.
Nah, demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.